Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini kelompok Lindong tiba-tiba muncul di pegunungan wilayah barat laut wilayah Suan Timur. Bagaimana? Apakah kita berhasil menyingkirkan mereka? Ucap Lindong memandang Xiao Dao dan bertanya. Orang yang mengejar adalah salah satu dari master dari gerbang Yuan. Ketika kita melompati ruang angkasa, aku dapat mendeteksi bahwa dia menggunakan teknik rahasia untuk melacak kita. Namun ada orang lain kemungkinan telah menggunakan teknik rahasia lain untuk menghalanginya. Ucap Xiao Dao. Menghalanginya? Ucap Lindong terkejut. Ya, orang yang campur tangan itu juga sangat kuat dan dia jelas bukan individu biasa. Namun aku tidak tahu siapa dia dan mengapa dia memilih untuk membantu kita. Ucap Xiao Dao sambil mengerutkan keningnya. Namun pada saat ini, mata besar Ying Huan juga menatap ke arahnya. Tuan Sekte, ayah, dua suara secara bersamaan dipancarkan dari mulut Lindong dan Ying Huan. Jelas mereka sadar bahwa tidak ada orang lain selain Ying Xuanzi. Oh, Master Sekte dari Sekte Dao ya? Hahaha, sepertinya dia orang yang cukup baik. Dia diam-diam telah membantu kita. Ucap Xiao Dao. Lindong mengangkat bahunya sebelum dia melirik Ying Huan. Alasan mengapa Ying Xuanzi campur tangan kemungkinan besar karena dia membawa Ying Huan dan sitar ponik surgawi. Xiao Dao, bisakah kau mengatur beberapa pertahanan terlebih dahulu? Aku berencana untuk sepenuhnya menghilangkan kesadaran dalam roh Yuan ini terlebih dahulu. Kalau tidak, kepala sekte gerbang Yuan itu mungkin bisa melacaknya. Ucap Lindong. Setelah mengalami taktik mengejutkan dari kepala sekte gerbang Yuan, dia jelas harus lebih berhati-hati. Baiklah, Lindong, tas Qiankunmu seharusnya masih memiliki pil nirvana kan? Ucap Xiao Dao mengangguk ketika mendengar ini. Karena ada pil river di dalam sekte, tidak perlu menggunakan pil nirvana yang diperoleh dari medan perang kuno. Aku memiliki lebih dari 20 juta pil nirvana. Ucap Lindong melemparkan tas Qiankun ke Xiao Dao. Hanya 20 juta pil nirvana? Aku membutuhkan setidaknya 40 juta pil nirvana untuk membentuk formasi besar. Ucap Xiao Dao sambil mengerutkan keningnya saat berkata, jika aku tidak sepenuhnya mengganggu energi Yuan alami, dia pasti akan merasakan sesuatu ketika kau menghilangkan kesadaran penatua Jiang itu. Ucap Xiao Dao berbicara tanpa daya. Mendengar ini, Lindong hanya bisa terdiam. Dia hanya memiliki pil nirvana ini dan itu masih sangat kurang. Pada saat ini, Little Flame hanya menggosok kepalanya ketika dia melihat dua individu yang tertekan. Jika itu adalah pil nirvana, aku punya beberapa di sini. Sementara Lindong dan Xiao Dao sama-sama merasa tidak berdaya, Ying Huan membuka mulutnya dan berbicara. Setelah itu, dia langsung melemparkan tas Qiankun merah kepada mereka. Wah, kau memang putri guru Sekte Dao. Setidaknya ada 40 juta pil nirvana di dalamnya. Ucap Xiao Dao. 40 juta? Ucap Lindong menggosok hidungnya. Setelah beberapa saat Xiao Dao menjentikan jarinya. Seketika gelombang pil merah cerah datang bersiul dari tas Qiankun. Setelah itu seperti naga besar berwarna merah terang yang melintasi di langit saat mulai berputar. Banyak sinar cahaya menyebar dan menutupi gunung ini di mana kelompok Lindong berada. Kau bisa memulai sekarang. Ucap Xiao Dao bertepuk tangan dan memberitahu kepada Lindong. Ekspresi Lindong berubah semakin serius saat mendengar ini. Segera gugusan cahaya itu perlahan naik di tangannya. Pada saat ini sinar cahaya hitam juga menyebar dengan cepat. Dengan penghapusan sinar cahaya, klaster cahaya tiba-tiba terbelah dan cahaya kemasan keluar dari dalam dan dengan cepat mulai melarikan diri. Kemana kau akan melarikan diri?
Ucap Lindong tersenyum tipis saat melihat adegan ini. Dia membuka mulutnya sebelum simbol hitam kuno yang tidak biasa keluar darinya. Kekuatan melahap mulai menutupi cahaya keemasan. Kekuatan melahap, kau benar-benar memiliki simbol leluhur yang melahap. Kau benar-benar berani memurnikanku. Kepala sekte pasti akan merasakannya. Tidak satu pun dari kalian akan bisa melarikan diri. Ucap suara Jiang. Hahaha, kau sudah diambang kematian. Namun kau masih mengatakan begitu banyak omong kosong. Mata Lindong berubah sedikit dingin sebelum teknik segelnya berubah. Kecepatan rotasi lubang hitam itu tiba-tiba meningkat dan kekuatan pelahap melahap dengan liar mengikis Yuan spirit itu. Berhenti, jangan hapus kesadaranku. Aku tidak ingin mati. Setelah terkikisnya dengan kekuatan melahap, kesadaran penatua Jiang jelas-jelas terhapus secara bertahap. Proses ini berlangsung selama setengah hari. Baru setelah itu Xiao Dao merasakan bahwa kesadaran di dalam roh Yuan telah benar-benar menghilang. Bersih, ucap Lindong. Segera setelah itu dia mengepalkan tangan kirinya sebelum air liur penyeduh spiritual inti bumi berbentuk bayi emas muncul dalam sekejap. Tangan kanan Lindong memegang roh Yuan yang kesadarannya telah dihilangkan. Sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Dia menghela nafas dalam-dalam sebelum perlahan menutup matanya. Kali ini dia ingin meminjam bantuan dari dua item ini untuk membentuk Yuan spirit awal. Setelah penuangan cahaya kemasan ini, busur emas samar melingkar sedang terbentuk di permukaan tubuh Lindong. Pada saat ini, Xiao Dao memandang Lindong yang telah memasuki metode pelatihan sebelum dia perlahan mengangguk. Hei, kalian berdua juga harus mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Ucap Xiao Dao kepada Little Flame dan Ying Huan Huan. Ya, ucap Little Flame segera mengangguk setelah mendengar ini. Saat ini, kekuatan Yuan alami di tempat ini cukup kuat. Seiring dengan perlindungan dari Xiao Dao, itu membuat tempat ini menjadi tempat yang sangat ideal untuk melakukan retret dan pelatihan. Melihat Little Flame yang mulai berlatih, jelas Ying Huan Huan juga melakukan hal yang sama. Pada saat ini mata Xiao Dao berpaling dari tubuh Little Flame ke arah Ying Huan Huan. Setelah itu, dia sedikit mengerinyit. Tubuh Marten Iblis Surgawi jelas memiliki persepsi yang sangat sensitif. Gadis ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ucap Xiao Dao bergumam pada dirinya sendiri. Namun terlepas dari latar belakang Ying Huan Huan, selama dia tidak memiliki niat buruk terhadap Lindong, Xiao Dao tidak akan peduli. Waktu berlalu dengan cepat setelah mereka bertiga masuk ke metode pelatihan. Pada saat ini mata Xiao Dao terkunci pada Lindong. Meskipun cahaya keemasan di tubuh Lindong menjadi semakin terang, roh Yuan tidak menggumpal seperti yang dia harapkan. Apakah dia belum mengisi Yuan dannya? Ucap Xiao Dao sedikit mengerinyit ketika melihat adegan ini. Di bawah pengamatan cermat dari Xiao Dao, bayi emas dan roh Yuan di tangan Lindong terus berubah menjadi jejak energi warna emas. Ini mengikuti tangan Lindong dan memasuki tubuhnya. Setengah bulan lagi diam-diam berlalu di bawah pelatihan mereka. Selain itu, setelah setengah bulan berlalu, Lindong sedikit sedih mengetahui bahwa dia telah selesai menyerap air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Ini seperti hewan yang hanya makan tanpa tumbuh. Ucap Lindong merasa sedikit sedih dan kesal saat melihat Yuan dannya tidak menunjukkan perubahan nyata meskipun telah menyerap begitu banyak energi. Namun tepat ketika dia akan berhenti berlatih, dia tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin. Segera setelah itu gelombang lain dari energi air liur penyeduh spiritual inti bumi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Lindong terkejut. Setelah itu dia memfokuskan pikirannya dan diam-diam menyerap air liur pembuatan bir spiritual inti bumi kedua. Proses penyerapan kali ini hanya berlangsung selama 1 minggu. Ketika sisa energi terakhir dari saliva air liur penyeduh spiritual inti bumi menyatu dengan kekuatan Yuan spirit dan diam-diam mengalir ke Yuan dan emas gelapnya yang telah menempati setengah dari dantiannya, Yuan dan itu yang telah lama diam akhirnya gemetar.
Ketika suara bergetar kecil itu menyebar ke dalam dantian Lindong, pikirannya langsung waspada. Pada saat ini kilau di permukaan dantiannya begitu kaya sehingga tampak seperti warna emas murni. Saat Yuan dan emasnya bergetar hebat, terlihat bahwa ada banyak retakan kecil yang muncul di permukaan Yuan dannya saat ini. Bahkan dengan temperamen dari Lindong, dia menjadi bersemangat saat melihat adegan ini. Pada saat ini cahaya keemasan yang terang akhirnya mencapai tingkat terpadatnya sebelum seluruh Yuan dannya benar-benar terbelah. Cahaya keemasan terus-menerus berkumpul di tempat itu sebelum sosok ilusi emas seukuran telapak tangan akhirnya muncul perlahan. Apakah ini roh Yuan? Pikiran Lindong menyaksikan sosok ilusi emas muncul di dantiannya sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Jelas suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Cahaya mendesing dan menyebar di dalam dantian. Saat sosok ilusi kecil itu perlahan tumbuh, cahaya dari yang semula melesat tiba-tiba membeku. Pada saat ini seseorang bisa samar-samar melihat penampilan seseorang saat melihat ilusi itu. Penampilan dan fiturnya pada dasarnya identik dengan Lindong. Sebenarnya, Yuan Spirit Lindong tidak sepenuhnya berkembang dan sedikit kurang dibandingkan dengan Yuan Spirit yang diaglomerasi oleh para ahli di tahap kehidupan misterius. Namun karena Lindong baru mencapai tahap 6 Yuan Nirvana, dia masih memiliki banyak waktu untuk mengasah dan menyempurnakan Yuan Spiritnya. Ini akan sangat bermanfaat ketika dia maju ke tahap kehidupan misterius di masa depan. Setelah roh Yuan Lindong menyerap semua cahaya di dalam dantiannya, akhirnya dia mulai turun perlahan. Segera setelah itu dia mendarat di cincin naga Yuan di dalam lututnya ditekuk sebelum dia duduk. Tangannya juga membentuk segel pelatihan secara misterius pada saat ini. Sebuah guntur teredam aneh tiba-tiba bergema di dalam tubuh Lindong saat segel Yuan Spirit telah terbentuk. Energi ini mengalir melalui meridiannya. Dan pada saat yang sama, gelombang demi gelombang energi dibebankan langsung ke pikiran Lindong. Akhirnya itu masuk ke istana Niwanya. Seketika cahaya kemasan menyebar ke setiap bagian tubuh Lindong dan mereka melilit dunia kecil di dalam tempat Niwanya. Lindong juga bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Yuan dan energi mental di dalam tubuhnya melonjak dengan cara yang sangat mengejutkan. Ini adalah umpan balik dari roh Yuan. Pada saat ini kekuatan Yuan yang sangat besar dan perkasa serta energi mental mengalir ke seluruh tubuh milik Lindong dan istana Niwanya. Dalam menghadapi kekuatan yang meroket ini, Lindong dengan cepat merasakan bahwa penghalang tak terlihatnya menahannya. Dalam upaya untuk memblokir kekuatan Yuan dan energi mentalnya untuk terus maju. Terobosan. Saat Lindong berhasil di dalam hatinya, riak panas yang sangat liar dan keras tiba-tiba meledak dari dalam. Jelas kesengsaraan Nirvana berikutnya akhirnya tiba sekali lagi. Api Nirvana hitam yang liar dan ganas berkobar tanpa rasa takut. Meridian dalam tubuh Lindong dan tulangnya sekali lagi memiliki beberapa sisik hijau pekat yang muncul di atasnya, menghalangi kehancuran dari api. Pada saat yang sama, roh Yuan yang duduk di cincin naga Yuan di dalam dantiannya juga perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Memiliki roh Yuan jelas memberikan dorongan yang sangat besar ketika berhadapan dengan kesengsaraan Nirvana. Pada saat ini, ada awan badai berkumpul di tempat itu. Kesengsaraan petir angin. Ucap Lindong melihat awan badai berkumpul. Pada saat ini, cahaya hitam pekat melesat keluar dari kepala Lindong. Awan gelap segera melonjak setelah simbol leluhur yang melahap masuk. Orang ini telah memperoleh pencapaian yang meningkat atas simbol leluhur yang melahap. Ucap Xiaodao yang berada di puncak gunung. Di samping Xiaodao adalah Little Flame yang bentuknya seperti menara logam. Pada saat ini dia juga telah menarik diri dari status pelatihannya. Terlebih lagi, sepertinya auranya telah sangat meningkat setelah pelatihan ini. Sepertinya kesengsaraan petir angin ini tidak dapat menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi kakak laki-laki. Ucap Little Flame membuka mulutnya dan tersenyum. Setelah suara guntur teredam terakhir muncul, awan badai di langit akhirnya benar-benar tersebar. Simbol leluhur melahap bergegas kembali dan memasuki istana Niwa Lindong.
Segera setelah itu, gelombang fluktuasi agung yang tak terlihat menyebar seperti badai dengan Lindong di tengahnya. Lindong tiba-tiba membuka kedua matanya ketika energi mental yang agung tersapu. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan yang menyilaukan menghilang sebelum Lindong perlahan meludahkan seteguk udara panas. Setelah itu dia berdiri, tubuhnya bergerak dan beberapa suara berderak dipancarkan. Kekuatan agung diam-diam melonjak seperti guntur yang mengejutkan. Panggung 7 Yuan Nirvana, 6 segel master simbol surgawi. Dengan aglomerasi Yuan spiritnya, kekuatan Lindong tidak diragukan lagi telah melonjak sekali lagi. Kekuatan Lindong tidak diragukan lagi telah melonjak sekali lagi kali ini. Tidak buruk. Berdiri di sampingnya, ketika mata Xiao Dao mengamati tubuh Lindong, semburat keterkejutan melintas di matanya sebelum dia tersenyum mengangguk. Terima kasih, ucap Lindong menyeringai ke arah Xiao Dao. Air liur penyeduh spiritual inti bumi tidak banyak membantuku, ucap Xiao Dao tertawa samar. Selanjutnya, setelah keberhasilan Lindong, mata mereka langsung melihat ke arah tertentu dengan beberapa kejutan. Pada saat ini Ying Huan duduk di atas batu hijau sementara rambut panjang biru esnya tersebar di sekujur tubuhnya. Tidak jelas, sepertinya ada binar dingin yang diam-diam meresap ke udara. Rasa dinginnya tidak kental, namun itu adalah sensasi dingin sedingin es yang bisa menembus ke kedalaman tulang seseorang. Penampilannya tampak mampu menyebabkan jiwa seseorang benar-benar membeku. Apa yang terjadi? Tanya Lindong dengan ekspresi terkejut. Jelas dia tidak memahami perubahan misterius yang terjadi pada Ying Huan selama pelatihannya. Gadis ini memang benar-benar tidak sederhana, jawab Xiao Dao dengan ekspresi muram saat dia perlahan berbalik. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Situasi di hadapannya memang sesuatu yang tidak akan terjadi pada orang biasa secara acak. Saat Lindong dan dua lainnya mengamati, ekspresi agak sedih muncul di wajah cantik Ying Huan. Pada saat berikutnya, cincin demi cincin lingkaran cahaya biru es tiba-tiba mulai perlahan bangkit dari tubuhnya. Lingkaran biru es mulai menghilang, menyebabkan tanah yang tampaknya berubah menjadi beku terkunci seketika. Setelah beberapa nafas, seluruh puncak gunung telah berubah menjadi gunung es biru. Saat beberapa lingkaran cahaya es biru itu mulai menyebar, Lindong dan dua lainnya tiba-tiba melihat rambut biru es Ying Huan tumbuh semakin panjang. Saat angin sepoi-sepoi yang sangat dingin bertiup, rambut panjang biru esnya terbang di udara. Ditambah kepingan salju yang menari di udara, dia tampak seperti ratu es di tengah salju dan pemandangan di depan mereka sangat megah dan memikat. Saat lingkaran cahaya mulai berfluktuasi, ekspresi sedih di wajah Ying Huan menjadi lebih kaya. Pada saat berikutnya, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Begitu dia membuka matanya, pupil matanya yang semula hitam sekarang dipenuhi dengan warna biru es. Bahkan pupil matanya menjadi sedingin es dan tidak ada sedikit pun emosi di dalamnya. Tatapannya mirip dengan dewa yang memandang rendah manusia. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan, dan tidak ada kebajikan dan tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan, tidak ada kebajikan, dan tidak ada kejahatan. Ekspresi serius muncul di wajah Lindong ketika dia melihat keadaan Ying Huan. Tatapannya saat ini tidak memiliki titik fokus dan tidak terfokus pada tubuhnya. Namun dia masih bisa merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Kondisi Ying Huan saat ini membuatnya merasa tidak nyaman dan dia tidak dapat menerima bahwa wanita muda ini yang biasanya penuh dengan kemudaan dan vitalitas akan menampilkan ekspresi sedingin es. Meskipun dia merasa tidak nyaman di hatinya, Lindong tidak berani bertindak sembarangan. Pada saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah diam dan mengamati. Setelah Ying Huan membuka matanya, kilau biru es tiba-tiba muncul di dahinya sebelum cahaya menyebar keluar. Setelah itu cahaya mulai berbentuk menjadi simbol rahasia kuno berwarna biru es. Simbol reinkarnasi. Setelah melihat simbol rahasia kuno berwarna biru es, tubuh Xiao Dao langsung menggigil. Segera ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia tanpa sadar berseru,
Simbol reinkarnasi. Lindong terkejut sesaat sebelum dia bertanya. Segera dia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Apa itu? Aku tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya adalah simbol reinkarnasi. Gadis ini memang tidak sederhana. Dia sebenarnya adalah seorang reinkarnasi," ucap Xiaoda bergumam sejenak. Melihat ke arah Lindong, dia menjawab dengan suara yang dalam. "Apakah kau tahu tentang tahap reinkarnasi?" Setelah mendengar istilah itu, tatapan Lindong langsung mengeras sebelum dia dengan lemah menganggukkan kepalanya saat berkata, "Setelah hidup dan mati itu akan menjadi reinkarnasi. Adapun reinkarnasi abadi, di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar abadi. Bahkan jika satu langkah dalam tahap reinkarnasi, mereka masih menghadapi bahaya yang mungkin berada di luar imajinasi individu biasa. Untuk tahap nirvana, ada kesengsaraan nirvana. Adapun tahap reinkarnasi, ada juga kesengsaraan reinkarnasi. Jika seseorang melewatinya, dia akan berevolusi dan akan bebas dan tidak terkekang dari dunia. Namun jika seseorang gagal, seseorang akan menghilang dengan reinkarnasi," ucap Xiaodao dengan santai. "Kesengsaraan reinkarnasi," gumam Lindong sambil mengerutkan bibirnya. Ini jelas pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Namun tahap itu masih terlalu jauh dan di luar jangkauannya. Apa hubungannya ini dengan dia? Juga apa itu seorang reinkarnasi? Tanya Lindong. Orang yang mampu melangkah ke tahap reinkarnasi mungkin adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini. Karena mereka memiliki kendali atas hidup dan mati. Dari perspektif lain, bahkan waktu tidak dapat menghapusnya. Kingzi yang kita temui di Istana Naga Hijau kemungkinan besar adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Pada zaman kuno, jika para elit di tahap reinkarnasi itu gagal dalam kesengsaraan reinkarnasi mereka, beberapa dari mereka mampu mempertahankan sedikit kesadaran mereka dengan kekuatan luar biasa mereka. Mereka akan membiarkan sisa kesadaran mereka memasuki siklus reinkarnasi dan menunggu kesempatan untuk mengaktifkan kembali kesadaran mereka dan melintasi nirwana kembali ke dunia ini lagi. Setelah itu, orang-orang yang terlahir kembali disebut reinkarnator. Sepertinya gadis ini harus menjadi salah satu dari mereka, ucap Xiaoda sambil menatap Ying Huan-Huan. Maksudmu di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang elit di tahap reinkarnasi? Tanya Lindong sambil memijat pelipisnya. Apa yang disebut reinkarnasi dan hal-hal misterius semacam ini tidak diragukan lagi terlalu tidak nyata dan tidak masuk akal baginya. Ya, jawab Xiaoda menganggukkan kepalanya dan menjawab. Mungkin dia bahkan tidak mengetahuinya. Kali ini, dia pasti telah membangkitkan kesadaran yang tersisa di kedalaman jiwanya ketika dia mengaglomerasi Yuan spiritnya. Oleh karena itu insiden ini terjadi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa semua reinkarnator akan bisa bangkit. Sebagian besar reinkarnator hanya akan menjalani kehidupan biasa. Saat mereka melanjutkan sepanjang siklus berulang-ulang, sepotong kesadaran secara bertahap akan melemah sampai benar-benar hilang. Pada saat itu super elit di tahap reinkarnasi akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Jadi apakah ini akan mempengaruhi kepribadiannya? Dengan kata lain, apakah dia tidak lagi menjadi Ying Huan-Huan dan menjadi ahli super yang pernah menguasai langit dan bumi? Tanya Lindong setelah ragu-ragu sejenak. Jika dia terbangun, akan ada beberapa perubahan. Namun pada akhirnya orang yang akan tetap memegang kendali adalah orang dalam siklus reinkarnasi ini. Jawab Xiaoda sambil tersenyum setelah dia merasakan kekhawatiran dari Lindong. Lindong tertawa pahit dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dari sudut pandangnya, dia lebih suka Ying Huan-Huan tetap sebagai wanita muda yang murni dan polos yang dia kenal, dan tidak menjadi elit super yang telah bereinkarnasi dari zaman kuno. Jangan khawatir, dia mungkin adalah seorang reinkarnator. Namun siapa yang tahu jika dia bisa membangunkan sisi lainnya. Selama dia tidak terbangun,
dia pasti akan tetap menjadi Ying Huan yang kau kenal, ucap Xiao Dao. Baiklah, Lindong menganggukkan kepalanya sekali lagi sebelum dia tiba-tiba melihat Xiao Dao dan bertanya, Xiao Dao, apakah kau pernah mencapai tahap reinkarnasi di masa lalu? Mendengar pertanyaan itu, wajah tampan Xiao Dao berkerut sebelum dia tertawa kering dan menjawab, aku sedikit merindukannya. Jika aku telah mencapai tahap reinkarnasi, aku tidak perlu bersembunyi di jimat batu, dan kau tidak akan bertemu denganku. Setelah mendengar itu, Lindong tersenyum. Dia tidak punya niat untuk mengejeknya. Pertemuan mereka saat itu tidak diragukan lagi telah mengubah jalan hidup mereka. Jika tidak ada Lindong, maka Xiao Dao mungkin sudah tersebar dan mati. Jika bukan karena Xiao Dao, akan sulit bagi Lindong untuk mencapai tahap saat ini. Dia seharusnya tidak tinggal lebih lama dalam keadaan saat ini, ucap Xiao Dao sambil mengangkat kepalanya dan menatap wanita muda di udara. Prediksi Xiao Dao sangat tepat. Setelah beberapa menit, warna biru es yang menyelimuti langit mulai melemah dengan cepat. Setelah itu, mata sedingin es Ying Huan mulai perlahan tertutup sekali lagi. Satu persatu lapisan lingkaran cahaya biru es semuanya masuk kembali ke tubuh Ying Huan sebelum rambut biru esnya yang panjang memendek dengan cepat. Saat itu memendek, warna biru es surut dan rambut hitam aslinya dengan cepat muncul kembali. Setelah rambut Ying Huan benar-benar pulih dari warna aslinya, tubuhnya mulai turun dari langit. Melihat ini, Lindong maju selangkah dan memeluk pinggangnya. Pinggang lembut yang masuk ke tangannya menyebabkan dia sedikit gemetar. Sebelum dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat bahwa dia sedang menatap lurus oleh mata hitam legam seorang wanita muda. Keduanya terus saling menatap dan ekspresi Lindong tidak berubah sama sekali. Seolah-olah posisi ambigu ini tidak ada hubungannya dengan dia. Adapun Ying Huan setelah melihat tindakan pihak lain, dia akhirnya mengundurkan diri saat rona merah malu muncul di wajahnya yang cantik. Melihat tatapan malu dan kesal dari wanita muda itu, Lindong menghela nafas lega di dalam hatinya. Itu bagus, ini adalah Ying Huan yang dia kenal. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.